Tes. Baik, eh, Pria Kombapa Jemaat Yudea kolom 1 sampai kolom 10 serta bapak-bapak wilayah kolom 6. Ibadah ini kita akan mulaikan dan ibadah ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Karel Tobeli. Untuk memulaikan ibadah ini, mari kita membawa puji-pujian yang saya ambil dalam Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Untuk memulai ibadah ini, marilah kita bersihkan hati dan pikiran kita agar ibadah saat ini akan berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita jemput kita berdiri dan kita akan membawa dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan lewat anak-Mu Yesus Kristus yang mati di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Tuhan, saat ini kami sudah ada di tempat ini untuk mengikuti ibadah Pria Kombapa Aras Jemaat Yudea serta wilayah Manado Timur 6. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini, terutama hamba-Mu yang sudah Engkau utus saat ini, Pendeta Otobeli Sumblang. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang ia katakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, disengaja maupun tidak disengaja. Ini doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara Persekutuan Pria Kombapa, Jemaat Gemim Yudea Pal 2, dan juga wilayah Manado Timur 6, marilah kita mulaikan ibadah kita di saat ini dengan tahbisan ibadah Pria Kombapa Jemaat Gemim Yudea Pal 2 dan wilayah Manado Timur 6 saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilahkan duduk dan mari kita menyanyi bersama Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami, dengan setia Engkau memelihara kehidupan kami umat-Mu, sehingga di saat ini kembali kami ya Tuhan, Pria Kombapa, baik yang ada di wilayah Manado Timur 6 dan juga di Jemaat Gemim Yudea Pal 2, boleh kembali bersatu hati
untuk beribadah bersama kepadamu ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun dengan rekan-rekan kami yang berada di keluarga di tempat mereka masing-masing. Namun kami percaya bahwa kami yang bersatu hati, dari manapun kami berada saat ini, semua ini ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami kembali mau membaca dan merenungkan bersama satu bagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan hikmat-Mu dianugerahkan kepada kami semua, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pria kaum bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kembali kita akan membaca 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 18. 2 Raja-Raja, pasal 2, ayat 1 sampai dengan 18. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya,
dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian atau sampai di sana bagian firman Tuhan kita di siang hari ini. Persekutuan Pria Kombapa, Jemaat Gemim Yudea Paldua, dan juga wilayah Manado Timur 6. Tentu pertama kita persembahkan syukur kepada Tuhan yang kembali masih menunjukkan kasih dan setianya bagi torang semua, sehingga kembali lagi torang boleh beribadah bersama di saat ini. Saudara-saudara Pria Kombapa yang dikasihi Tuhan, berbicara regenerasi atau pergantian, kita kira itu adalah hal yang biasa dan bisa terjadi di mana saja. Di suatu komunitas, satu kelompok, organisasi, kecil ataupun besar, sebuah pergantian atau regenerasi itu akan ada. Karena ya orang tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk jabatan dimanapun itu, termasuk kehidupan kita. Pasti orang akan diganti atau terganti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ketika juga berbicara regenerasi, itu juga pasti ada di secara organisasi kelembagaan di dalam gereja atau juga di dalam pelayanan. Apalagi gereja kita yang menganut memahami tentang periodisasi dalam pelayanan. Sehingga itu akan menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan bersama. Tidak bisa kita hindari. Ini mau mengatakan bahwa berarti ada yang mempersiapkan dan juga ada yang dipersiapkan. Nah, dalam hal ini kita tahu bersama bahwa dalam bacaan kita dalam 2 Raja-Raja pasal 2 tadi ada 2 nama, Elia dan Elisa, di mana di sini dikatakan bahwa Elisa
yang menggantikan Elia dalam pelayanannya di masa itu. Nah, saudara-saudara, namun yang bisa kita lihat dari bacaan kita saat ini ialah di mana Elia yang turut juga membentuk dan memperlengkapi Elisa. Dan juga kita bisa melihat bagaimana Elisa yang juga mau dibentuk dan diperlengkapi oleh Elia. Yang mungkin Elisa juga sudah tahu bahwa dia yang nanti akan meneruskan tugas kerja daripada Elia. Nah, ini yang menjadi salah satu poin penting dari proses regenerasi itu. Bahwa ada yang mempersiapkan dan tentu ada juga yang mau dipersiapkan. Karena ketika dua hal ini salah satunya tidak ada, ya susah juga kan untuk ada regenerasi. Misalkan ada yang mau dipersiapkan, bersedia, tetapi tidak ada yang mempersiapkan. Itu masalah juga. Atau ada yang mau mempersiapkan, tetapi tidak ada yang bersedia untuk mau dipersiapkan. Itu masalah juga. Sehingga kedua hal ini harus ada, harus berjalan bersama. Sebagaimana Elia dan juga Elisa yang ditunjukkan dalam bagian firman Tuhan kita di saat ini. Dan yang terpenting juga dari bacaan ini, kita bisa melihat bagaimana regenerasi itu juga atau pergantian tongkat estafet dalam pelayanan itu semuanya diatur oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, atas perkenanan Tuhan. Karena dalam bacaan kita saat ini tadi, ketika Elia tanya Pak Elisa, apa yang engkau mau minta sebelum kita terangkat ke sorga? Elisa bilang, berilah kepadaku dua bagian. Dengan kata lain, Elisa, ini kok Elia dan Elisa cuma beda-beda tipis, sehingga lain kali jaga bingung mau cuma dong dua penama. Dengan kata lain, Elisa mengatakan kepada Elia bahwa berilah kepadaku apa yang bisa engkau berikan kepadaku dalam rangka untuk melanjutkan tanggung jawab yang akan menjadi bagian bagi Elisa. Tetapi apa respon Elia? Dia bilang itu terlalu sukar. Engkau permintaan itu terlalu sulit secara manusia biasa dari sisi Elia. Sehingga Elia sebenarnya juga mau mengatakan, pasrahkanlah itu kepada Tuhan. Dengan sendirinya Elia mau mengatakan, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, maka itu akan menjadi bagianmu. Sehingga ini mau menegaskan bahwa semua itu ternyata ada dalam perkenanan Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Dan ternyata Tuhan juga berkenan untuk memakai Elisa. Tuhan juga berkehendak untuk memakai Elisa. Kita kira ada banyak
catatan dalam Alkitab mengenai bagaimana juga Allah memilih, Allah berkehendak, Allah berkenan kepada orang-orang yang Dia kehendaki untuk dipakai oleh Tuhan. Ada Musa, Musa Tuhan bilang Pak Musa ngananya nak masuk tanah Kanaan, Yosua dipilih. Jadi semua ada dalam kehendak Tuhan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Kalau di PB juga ada para rasul. Sehingga semuanya ini mari kita mohon kepada Tuhan untuk Dia dapat berkehendak dan memilih orang-orang yang nanti akan dipakai oleh Tuhan. Dan bagian ini juga mau mengingatkan kepada kita bagaimana loyalitas dan komitmen juga konsistensi kedua orang Elia dan Elisa ini. Kalau bahasa lain kok dalam PB, kalau bahasa Rasul Paulus ini dorang dua rekan sekerja kan. Kalau Rasul Paulus walaupun dia seorang rasul yang punya nama besar, tetapi dia selalu bilang pada rekan-rekan, rekan sekerja. Tak kira juga mirip dengan Elia dan Elisa. Dua rekan sekerja ini menunjukkan loyalitas, komitmen dan konsistensi untuk tetap berjalan bersama. Sehingga ada 3 kali Elisa mengatakan kepada Elia, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini menjadi refleksi, menjadi renungan, baik yang torang sudah sementara dan melewati, bahkan yang nanti akan dipersiapkan esok dan seterusnya. Torang belajar dari Elisa dan juga Elia sebagai rekan sekerja, tetap menunjukkan loyalitas, komitmen dan konsistensi untuk tetap berjalan bersama. Bukan pertama berjalan bersama, di tengah-tengah semula jatah hilang satu-satu. Atau pertama-pertama berjalan sama-sama, semulai akhir-akhir sudah hilang satu-satu. Bukan seperti itu. Torang juga belajar dari Rasul Paulus dan kawan-kawan bacaan torang baru lewat kan. Timotius dan Epafroditus yang senantiasa juga berjalan bersama, berjuang bersama dalam medan pelayanan apapun yang nanti akan torang temui dan torang jumpai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga hal menarik dari bacaan kita di saat ini ialah bahwa siapapun nanti yang akan meneruskan tongkat pelayanan, yakinlah bahwa Tuhan menyertai mereka. Bagi Elisa itu dibuktikan ketika Elia terangkat ke sorga dalam bacaan tadi. DP jubah kata tajatung kan? Kemudian diambil oleh Elisa, dan ketika dia mau menyeberang sungai Yordan, jubah itu juga dipakai oleh Elisa untuk sama dengan Elia da Beking waktu dorang menyeberang sungai Yordan. Artinya bahwa ketika tanggung jawab diberikan kepada Elisa, maka Tuhan menyertai. Melewati sungai Yordan. Yakinlah juga kepada kita yang nanti akan diberi tanggung jawab bahwa Tuhan akan menyertai. Akan ada tantangan, akan ada hambatan, akan ada pergumulan. Sungai Yordan mungkin dapat digambarkan sebagai tantangan bagi Elisa. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia menyertai Elisa dalam perjalanan kehidupannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari saat ini Tora akan mempersembahkan persembahan kita. Mari sambil memberi kita menyanyi dari NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji namamu.
Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji namamu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia namamu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Saudara-saudara, pria kaum Bapa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kembali kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu. Di siang hari ini, kami sebagai pria kaum Bapa, baik di wilayah Manado Timur 6 maupun di Jemaat Gemim Yudea Pal 2, yang kembali datang bersekutu dengan-Mu yang kudus di saat ini. Di dalamnya juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan juga dengan rasa syukur kami telah mempersembahkan persembahan kami. Kami mohon Engkau juga memberkati apa yang sudah kami persembahkan dengan syukur dan sukacita ini ya Tuhan. Dan dalam kebersamaan ini, kami pun sama-sama berdoa memohon kepadamu. Engkaulah yang akan memberkati dan menyertai untuk persekutuan pria kaum Bapa, wilayah dan juga Jemaat Gemim Yudea Pal 2. Biarlah kami akan terus berjalan bersama, memuliakan nama-Mu di dalam setiap pelayanan dan persekutuan yang ada. Engkau juga akan memberkati, bahkan menganugerahkan hikmat dan kemampuan daripada-Mu bagi teman-teman kami yang ada di Komisi Pria Kaum Bapa, baik wilayah Manado Timur 6 maupun Jemaat Gemim Yudea Pal 2. Senantiasa mereka akan dimampukan dan mereka akan terus meyakini bahwa Engkau tetap menyertai perjalanan pelayanan mereka, pemberian diri mereka, di sepanjang mereka terus taat dan setia dan mau melakukan kehendak Tuhan. Bersama-sama dengan semua pria kaum Bapa yang ada di wilayah Manado Timur 6 dan juga yang ada di Jemaat Gemim Yudea Pal 2 ini, kami akan terus berjalan bersama di dalam setiap dan pelayanan dan persekutuan kami. Kami mohon juga ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati akan setiap rencana atau program komisi, wilayah dan juga jemaat di penghujung periode pelayanan yang berjalan ini. Biarlah semua boleh terwujud nyatakan oleh pertolongan Tuhan. Diberkati juga semua kami, semua pria kaum Bapa yang beribadah bersama di tempat atau di rumah kami masing-masing saat ini, dan juga kami yang ada di gedung gereja ini. Berkati kami sebagai pria kaum Bapa dalam peran dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, peran dan tanggung jawab kami dalam setiap kerja usaha, apapun yang sementara kami tekuni saat ini, dan juga di mana saja, di masyarakat, dalam pelayanan, dan mungkin juga ada tanggung jawab yang lain yang dipercayakan kepada kami semua. Biarlah itu boleh diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kami boleh terus menjadi bapak-bapak yang dapat diteladani, yang akan terus mengajar-ajarkan yang terbaik kepada anak-anak cucu kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah kami yang beribadah kepadamu di saat ini. Biarlah Engkau menyertai kami semua, dan kami terus memohon kepadamu untuk bangsa kami, daerah kami, yang hingga di saat ini masih diperhadapkan dengan gumul bersama pandemi ini.
Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh melewati menghadapinya. Pemerintah kami, Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu. Biarlah semua ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Inilah doa dan syukur kami di siang hari ini, yang kami bawa dan persembahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri dan kita menyanyi bersama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, pria Kombapa, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Disilakan duduk, Bapak-bapak. Ibadah kita sudah selesai. Kepada bapak-bapak yang ada di gereja maupun yang ada di rumah lewat FB live streaming, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami naikkan puji dan syukur di hadirat-Mu ya Bapa di sorga, karena merasalah kami akan sukacita. Kami telah mendengar akan berita firman-Mu. Kiranya firman itu akan kami pakai di dalam kami melakukan aktivitas kami, berkeluarga, berjemaat, serta bermasyarakat. Terima kasih itu semua Tuhan Yesus. Berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus saat ini, Bapak Karel, Pendeta Karel. Kiranya Engkau memberkati dia bersama keluarga. Pakai terus pendeta tersebut Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan firman-Mu. Tuhan Yesus, ada sebagian bapak-bapak yang ada di gereja, kiranya Engkau mau mengawali kami untuk pulang, tibakan kami di tempat kami masing-masing di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pria kaum Bapa yang diberkati Tuhan, ibadah kita Aras Jemaat Yudea dari kolom 1 sampai kolom 10 beserta ibadah wilayah Manado Timur 6 akan kita dengarkan sepatah dua kata dari pimpinan Pria kaum Bapa yang kami hormat dengan Bapak Penatua Marlon Sumaro. Dipersilakan. Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Ibadah Pria Kaum Bapa Aras wilayah Manado Timur 6 maupun Jemaat Yudea Pal 2 pada siang hari ini boleh berakhir dengan begitu baik. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang telah bertugas, lebih khusus kepada Bapak Pendeta Alto Beli Sumlang yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu baik, yang mengingatkan buat orang semua pria kaum Bapa untuk orang jadi seperti Elia maupun Elisa saat pemilihan Pelsus di tanggal 15 dan 17 Oktober yang akan datang. Torang jadi seperti Elia, maksudnya ketika torang pria kaum Bapa yang sekarang ini duduk baik di UPK, di komisi, jika misalnya
torang sudah tidak terpilih, berarti torang itu sudah ada tempat terhormat yang disediakan Tuhan untuk kita. Jadi seperti Elia, dia terangkat ke sorga. Torang aminkan ketika torang juga bapak-bapak yang sekarang ini dipercayakan pada tugas dan tanggung jawab pelayanan, ketika torang tidak terpilih, aminkan bahwa ada tempat atau tugas dan tempat lain yang Tuhan persiapkan yang lebih indah dari sebelumnya. Demikian pun kalau misalnya masih terpilih, laksanakan tugas itu dengan begitu baik. Begitu juga torang harus seperti Elisa, ketika torang terpilih, maka torang harus menjalankan tugas itu dengan begitu baik. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Altobelli yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah. Terima kasih kepada Bapak Arthur Kindangen yang sudah menjadi MC. Juga terima kasih kepada Pria Kombapa Bethlehem Winuangan Paldua sebagai penanggung jawab ibadah di ibadah ini. Dan secara khusus pula kami atas nama Komisi Pria Kombapa Wilayah Manado Timur 6 menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Altobelli Sumlang yang Tuhan berkenan kalau sesuai dengan agenda sinode pada bulan depan atau September akan melayani di tempat tugas baru. Sekali lagi kami dari Komisi PKB Wilayah Manado Timur 6 menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Altobelli yang sudah melayani kami memimpin ibadah baik di Yudea, baik di Efrata Paldua, baik di Yerusalem Paldua, Bethlehem Winuangan Paldua, maupun Victory Kairagi Weru. Semoga Bapak Pendeta bisa sukses dalam pelayanan di Gemim Yarden Dendengan. Tidak ada kata yang indah yang dapat kami sampaikan selain kami turut mendoakan semoga Bapak Pendeta selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Dan mungkin juga bisa kami sampaikan bahwa sesuai rapat Komisi PKB Wilayah Manado Timur 6, kami komisi ada agenda pada bulan yang akan datang, tetapi kita akan melihat situasi dan kondisi pandemi ini. Ada acara khusus buat Pak Pendeta Altobelli bersama kami Komisi PKB Wilayah Manado Timur 6. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Pria Kombapa yang diberkati Tuhan, dengan berakhirnya penyampaian dari Penatua Yudea Ars Jemaat dan Penatua Wilayah Manado Timur 6, maka berakhirlah peribadatan kita saat ini. Terima kasih, damai di hati dan shalom.